mau ngundang anak. Yeah, Danilo suka lihat burung terbang. Wow, ketika. Wow. Guys, ini gambar ini Daily Dose ini bagus ya. Artis-artis di Ukraina itu pinter gambar kayak gini. Kayak bagus-bagus gitu. Dan yang sebelah sini juga nggak kalah bagus. Nilai seninya tuh ada kayak beneran gitu loh. Padahal kayak gitu aja ya, kayak diosrek gitu ya, tapi kelihatannya bagus. Oh ya. Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik, sehat selalu dan selalu dilancarin rezekinya. Amin. You waiting for me, my love? Ya guys, jadi hari ini itu tepat hari Natal, tanggal 25 Desember ya. Ini kami mau tukar uang sebenarnya. Jadi di vlog ini itu tradisi Natal di Ukraina ya. Jadi kita mau tukar uang kecil karena nanti malam diperkirakan bakalan ada anak-anak kecil yang buat nyanyi Natal, ketokin pintu rumah kita dan bakalan nyanyi Natal, dan kita kasih duit loh. Kita bisa kasih duit, bisa kasih permen, bisa kasih coklat kayak gitu. Jadi karena kita nggak punya duit kecil, jadi kita mau tukar uang dulu ya. Stay tune. Ini Danilo lagi mimik susu om tante, walaupun tangannya ditutup gitu ya. Jadi cara kita tukar uang itu kita kayak beli barang gitu ya, pakai cash, karena di Ukraina biasanya orang-orang kayak beli itu udah nggak pakai cash, kayak udah bayar pakai HP aja gitu. Do you know my love, in Indonesia when we have big day, people also go to the bank to change money. So now we are going to the shop. We are going to the shop untuk beli barang ya guys ya. Dan Pak Su bingung, kayaknya kita harus ke beberapa stop gitu untuk dapat lebih banyak duit kecil. Begitu entahnya. Dan by the way, aku akan tunjukin sama teman-teman di depan aku nih ya, karena udah banyak salju teman-teman. Lihatin teman-teman, udah banyak salju ya. Kita mau ke taman dulu sebelum ke toko. Siapa tahu Danilo bisa bobo ya, karena biasanya Danilo kalau di luar itu agak susah mau bobo. Ini licin, ini kita lewat jalan yang rusak-rusak ini guys. Yeah, I think you need to pull him back, like this loh babe, like this. Iya, rempong ya guys ya. Dan baby why? Oh ya, maybe it's because of war. Christmas di Ukraina kok sepi gitu. Sepi guys, sepi. Jalanan sepi, mobil sepi. Dan aku mau share kebiasaan keluarganya Pak Su kalau Natal. Biasanya we usually before war we will go to granny house, right babe? Jadi sebelum perang dulu, saat Natalnya tuh masih 7 Januari ya, biasanya kami itu cara merayakannya seperti ini teman-teman. Jadi tanggal 6 malam itu kita pergi ke rumahnya almarhumah Granny, mbahnya Dima ya. Habis itu tanggal 6 usually we eat like a not meat in the 6, right? On 6. Yeah, now it's 24. Yeah, on 6 like I'm talking before war. On 6. Yeah. 24 now. I don't know. Like yesterday. Okay, before, when we still celebrate Christmas on 7, usually on 6 we eat like a non-meat, right? Ya, jadi
tanggal 6 malam kita pergi ke rumah Granny. Habis itu makan. Yang makan bawang eat garlic itu Ben? On 6 ya. Jadi kita makan kayak non meat, jadi vegetables gitu, terus makan bawang. Itu tanggal 6 malam ya, 6 Januari malam. Baru tanggal betah, you want to sleep because he has betah. It's okay nah, it's okay, go to sleep. Danila dengar burung so happy, mau bangun padahal sebelumnya itu rebahan. Dan setelah itu kita nginep di rumah Granny. Nah, tanggal 7-nya ini baru kita makan banyak. Biasanya Granny sama mertua aku bakalan pergi go to church ya. They like to go to church on Saturday, on 7 morning on January before war. Ya, kayak pagi banget nenek sama mertua aku tuh pergi ke gereja. Habis itu pulang baru deh kita makan besar. Banyak banget, aduh kangen momen-momen itu. Dan sekarang udah tanggal 25 Desember. Andai nggak perang ya, kita bakalan ngerayain, maksudnya kita bakalan melakukan hal yang sama cuman dengan tanggal yang berbeda. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang Natalnya di Ukraina tanggal 25 Desember. Dingin. Padahal aku udah pakai ginian guys, tapi jariku ini masih dingin, ini sakit. Saya guys, stay tune. Guys, ini suasana tamannya, dan ini danaunya sudah beku jadi es ya guys. Tapi yang transparan hitam itu masih air ya bawahnya, jadi nggak boleh langsung main. What do you want to do? Hah? What? Bird fly. Do you think there is stone here? Mau ngundang anak. Yeah, Danilo suka lihat burung terbang Om Tante. Dan biasanya nih ya, kalau udah es banget, orang-orang tuh main ski di danau guys ya. Usually people play ski in the lake, on the lake when it's really really ice gitu guys, really beku, yang udah bener-bener beku gitu. Dan by the way, danau ini juga bisa membunuh orang, can kill people. Somebody drunk guys. Jadi I think, wow, Danila is bird. Wow, baby here, look. Wow, ketika. Wow, so beautiful isn't it? Danila suka banget. Jadi when it was happen, that guy passed away because he jumped on the lake last week. Oke, jadi every year I think, setiap tahunnya tuh ada orang yang meninggal karena dia itu lompat ke danau. Tapi bukan danau ini ya teman-teman, danau di taman lain. Dia tuh kayaknya drunk, dia lagi mabuk ya. Biasa kan orang dingin-dingin gitu, suka banyak minum gitu ya buat menghangatkan tubuh. Nah, jadi orang ini mabuk di pinggir danau. Be careful. Push or pull? Oke, guys, Pak Su. Oke. Jadi ini orang mabuk minum di pinggir danau. Habis itu dia kira itu danaunya udah beku kali ya. Nah, dia loncat-loncat gitu. Nah, akhirnya dia nggak tahu kalau di bawahnya itu masih air. Beb, akuratno Beb. Pak Su ini bikin deg-degan soalnya dia surung trolinya sambil ski guys, sambil sepatunya tuh dipelorot-pelorotin gini loh. Kayak dilicin-licinin gini loh. Nah, jadi gitu teman-teman. Dia kira udah pada beku semua. Nah, dia lompat gitu aja. Meninggal deh. Udah 2 kali dalam 2 tahun, jadi setahun sekali. Danilo lihat burung Om Tante. Aja kah? Dia sebenarnya udah ngantuk ya. Cuman ada burung jadi tidak jadi tidur dia. Nah, itu depan itu burung Om Tante. Tuh. Nah, tuh bebeknya masih berenang di sana tuh ya. Aku zoom in. Wow, look at this phone. Look, 5X. Yeah, 5X this one. Still so clear, isn't it? Masih banyak. Iya, stuck.
Wah. They see some food, so they will run here. I think. Nobody give him food. Yeah, nobody, but they think that something happening and they come here. Guys, ada anak-anak yang nyanyi. Привет. Jadi grogi dia, guys. Guys, ini aku kasih satu orang 20 grivna dan satu coklat. How long did he sing? How long did they sing? Oh, already done? Dia rewel mau dibuka terus pintunya. Danilo, letter sayang. Ya Allah, letter better be other singer. Hey guys, ini adalah keesokan harinya. Selamat pagi. Jadi walaupun aku pakai baju yang sama, tapi ini beneran udah keesokan harinya ya teman-teman ya. Dan kemarin setelah ada 2 anak teenager itu yang nyanyi, kita tungguin lagi itu ada setengah jam atau 45 menit tuh ada anak teenager lagi. Jadi nggak terlalu kecil guys. Kayaknya tuh usia kayak 13-14 tahunan mereka nyanyi. Ya udah deh aku kasih kayak 20 grivna per anak sama permen 1 biji per anak gitu ya. Dan Pak Sus sempat kayak khawatir, kamu kalau kita cuman punya sedikit uang kecil nih, ntar kalau banyak anak datang kita nggak punya uang kecil yang cukup gitu kan. Nggak apa-apa lah gitu, kalau nggak ada ya kasih misalnya anak 2 dikasih duit 100 yuan terus dibilang ini dibagi jadi 2 anak gitu kan bisa ya kan ya. Tapi setelah ada anak usia yang 13-14 tahun itu tadi 2 orang juga, terus kami tunggu lagi itu nggak ada lagi anak kecil yang datang guys. Jadi duitnya masih ada di situ. Terus aku tanya Pak Su, anak-anak kecil nggak pada datang kemari ya? Mungkin besok beb kayak gitu. Jadi hari ini diperkirakan sama Pak Su tuh bakalan ada anak lagi gitu guys. So jadi ya seperti itu. Mungkin moga-moga ntar masih ada anak kecil yang mau nyanyi di sini ya, karena kami ada sedia uang kecil itu lumayan, masih ada sisa jadi harus dikasih gitu ya guys ya. Tetangga kita pun yang sebelah rumah yang punya anak kecil tuh mereka juga belum kemari, karena setiap tahun mereka tuh selalu datang buat nyanyi si anak tetangga aku itu. Dan kita biasanya kalau anak tetangga dekat atau yang kita kenal itu kita ngasihnya lebih banyak kayak gitu ketimbang anak-anak yang kita nggak tahu dan bukan yang tinggal di flat kami gitu ya. So oke teman-teman, untuk vlog hari ini sampai di sini. Jadi di vlog ini itu kayak gambaran gimana sih kebiasaan orang Ukraina dalam merayakan Natal, tradisi orang Ukraina merayakan Natal. Dan ini pun sedikit tradisi yang bisa aku share, karena kalau udah masuk kayak makanan apa aja yang boleh dimakan, berapa macam makanan itu ada lagi guys. Jadi masih ada tradisi old tradition Ukraine, jadi tradisi yang udah lama banget, tradisi Natal Ukraina yang udah lama banget, yang itu masih belum masuk di vlog ini gitu guys. Jadi insya Allah kalau udah perang gitu ya, perang udah selesai dan keluarga kami ada kesempatan untuk merayakan Natal sesuai tradisi Ukraina, insya Allah aku akan share dan vlogin. Mungkin setahun lagi insya Allah ada Natal ya. Doakan ya teman-teman ya, semoga perangnya selesai dan orang Ukraina bisa merayakan Natal dengan mood yang bagus. Karena honestly untuk beberapa tahun ini selama perang, orang Ukraina itu seperti nggak ada mood untuk merayakan Natal, kayak kayak males-malesan gitu loh, nggak semangat gitu. Iya. Tapi kamu nggak nyapa Om Tante? Halo dulu sama Om Tante nak. So oke guys, untuk vlog hari ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini please like. Kalau teman-teman mau tanya atau komen apa aja silahkan ditulis di kolom komentar. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye, bye bye. Dan welcome here, bye bye dulu sama Tante.